Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih tetap bersama saya Taufik ya. Kali ini di video ini kita akan membahas terkait gangguan jin yang balas dendam. Wah, baru ngerti ya? Ada jin yang balas dendam. Nah, inilah pentingnya kita belajar teman-teman semua ya. Pentingnya kita belajar agar apa? Agar bertambah wawasan-wawasan kita. Ya, jadi jangan konyol nanti. Jangan omong kosong nah ya. Jadi kemarin kita sudah bahas terkait dengan gangguan jin dari leluhur, gangguan jin dari pecinta. Dan sekarang ya kita akan bahas terkait dengan gangguan jin yang balas dendam. Apakah bisa? Bisa. Yuk kita belajar ya. Sebagian kasus kerasukan jin sebabnya bisa karena balas dendam jin kepada manusia. Gangguan jin ini terjadi ketika manusia menyakiti jin, baik ini karena sengaja ataupun tidak sengaja. Karena apa? Jin itu sebagaimana layaknya manusia, teman-teman semuanya. Jadi mereka itu punya akal gitu loh. Sehingga ketika dia disakiti, dia akan membalas gitu loh. Nah, seperti itulah sederhananya. Ya. Sama seperti halnya seorang manusia menyakiti binatang. Binatang pun juga kan menyerang gitu loh. Pun sama dengan jin pun juga sama demikian. Jadi kalau mereka disakiti, maka dia juga akan menyakiti kita. Ya, kalau bahasa kita itu adalah balas dendam lah ya. Nah, sekarang dalam hal apa jin itu balas dendam kepada manusia? Nah, kan tidak mungkin gitu. Tidak mungkin tanpa sebab ya kan, tiba-tiba jin itu membalas dendam. Nah, mungkin. Ya, mustahil seperti itu. Pasti ada penyebabnya. Nah, berikut ini adalah penyebab-penyebab ya yang membuat jin ini melakukan balas dendam kepada manusia. Melakukan apa ya bahasa kita, penyerangan kepada manusia. Balas dendam lah tanda kutip ya di situ ya. Apa aja yang kegiatannya? Yang pertama ya, menumpahkan air panas dalam WC ya. Tanpa menyebut nama Allah. Jadi tidak boleh menumpahkan air panas itu ke WC. Karena kita tahu di WC itu adalah tempat jin. Ya. Jadi kalau ada air panas bagaimana? Ya alangkah baiknya nanti dicampur dulu air dingin, ambilkan air dingin, nanti barulah dibuang seperti itu. Itu solusinya ya. Yang kedua, kencing di lubang-lubang atau di sarang serangga. Ini yang biasa kencing di mana-mana ya. Maksudnya yang biasa kencing tidak pada tempatnya ya. Jangan iseng ya. Kita itu kencing, oh ini ada lubang serangga, kita kencingin tuh. Misalnya ada bolongan di tanah ya kita kencingin. Jangan. Bisa jadi ada setan di situ. Sehingga ketika setannya dikencingin, oh dia nggak terima, dia balas dendam. Bikin, mohon maaf, bikin kita nggak bisa pipis, bikin kemaluan kita bengkak dan seterusnya. Ya, jadi jangan pipis sembarangan mulai sekarang. Ya, pipislah di tempat ini kamar mandi gitu loh. Ya, dan lakukanlah adab-adab masuk kamar mandi. Ya, seperti apa? Seperti masuk kita berdoa ya kan? Dan seterusnya ya. Selanjutnya, menyakiti binatang seperti anjing dan kucing di malam hari, terutama yang berwarna hitam. Bisa jadi anjing dan kucing itu penampakan dari jin. Ya. Yang selanjutnya, membunuh ular dalam rumah tanpa terlebih dahulu memperingatkan ular ini untuk keluar rumah. Jadi teman-teman semuanya, kalau ada ular di rumah kita, ya itu adabnya, ya harus diingetin dulu. Ayo kamu keluar. Harus diingetin dulu. Ketika sudah diingetin, ya 3 kali diingetin lah, dia gak mau keluar, boleh dibunuh itu. Jadi adabnya harus diusir dulu gitu loh. Ya. Adabnya adalah diusir dulu, disuruh keluar dulu. Ya. Yang selanjutnya, teriak
teriak-teriak, menangis atau nyanyi-nyanyi dalam WC. Ya. Yang suka nyanyi jangan nyanyi di dalam WC. Ya. Nanti setan balas dendam di situ. Setan nggak suka di situ ya. Karena WC itu adalah tempat syaitan ya. Ya. Maka dari itu yang tidak boleh sholat itu salah satu tempat adalah WC. Ya. Nanti bumi ini ya, tempat bumi ini yang tidak boleh sholat itu WC dan kuburan. Ya. Jadi itu memang tempat-tempat syaitan di situ. Tempat tinggal setan. Ya, teriak-teriak, menangis atau nyanyi-nyanyi dalam WC. Yang keenam, melompat atau jatuh dari ketinggian tanpa menyebut nama Allah dan menimpa jin yang kebetulan berada di tempat itu. Subhanallah ya. Jadi melompat atau jatuh dari ketinggian tanpa menyebut nama Allah dan menimpa jin yang kebetulan berada di tempat itu. Berarti jinnya itu ketindihan sama manusia gitu loh. Ya kan? Yang ketujuh, melemparkan batu ke dalam sumur atau ke arah tempat sunyi tanpa menyebut nama Allah dan mengenai jin. Maka itu kita jangan iseng teman-teman semua ya. Kita jangan iseng ngelempar-lempar ya. Jangan iseng. Ya. Yang selanjutnya, menyemprot pestisida untuk serangga tanpa menyebut nama Allah. Ya. Jadi ya minimal baca bismillah. Kita mau melempar baca bismillah, nyemprot pestisida baca bismillah. Ya. Seperti itu. Minimal seperti itu. Yang selanjutnya, melakukan kemaksiatan di tempat yang sepi. Ya. Apa ya udah tahu sendiri sudah ya. Ya maksiat-maksiat di tempat yang sepi. Ya. Dan yang ke-10, ini menempati tempat-tempat yang sudah ditempati lebih dulu oleh jin. Jadi ada tempat yang memang jin sudah tinggal di situ udah lama. Terus abis itu misalkan nih ada tanah nih ya. Ada tanah atau pekarangan gitu yang ini yang udah lama gitu, nggak dipakai dan mau dijual. Setelah dijual laku misalkan, lalu setelah laku dibersihin tuh, ya kan? Diobrak-abrik tuh, dibersihin semua rumahnya, ya kan? Nah sehingga nanti kena tuh, ternyata di situ ada tempat setan, tempat tinggalnya jin, dan kena diobrak-abrik. Nah di situ juga akan berpotensi jin itu bisa membalas dendam kepada kita, seperti itu. Dan yang perlu ketahui lagi ya teman-teman semuanya, jin ini balas dendamnya nggak misalkan nih nggak melulu kepada orang tersebut. Contoh begini, saya misalkan nih membuang air panas ya ke dalam comberan gitu, ke dalam lubang gitu ya. Terus abis itu ternyata di dalam lubang itu ada jinnya mau balas dendam ke saya ya. Karena saya misalkan saya punya zikir, saya punya berbendengan, jinnya gak kena kepada saya. Maka yang terjadi apa? Jinnya itu nanti akan mencari istrinya. Jinnya akan mencari anaknya, anak turunnya. Bisa seperti itu? Bisa. Maka dari itu kita juga harus memberikan pemahaman kepada istri kita, kepada keluarga kita. Perbendengan harus dilakukan. Agar apa? Agar kita tidak mudah nanti diganggu oleh jin. Seperti itu, ya. Jadi mulai sekarang berhati-hatilah ya terkait dengan melakukan sesuatu yang mengundang jin itu bisa melakukan perlawanan atau bahasa lainnya adalah balas dendam. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Oke. Jadi itu penyebab-penyebab yang membuat setan jin itu melakukan balas dendam kepada kita ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga menambah wawasan kita semua sehingga kita bisa terganggu dari gangguan jin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.